Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2502 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 28 ayat 16 dan ayat 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus akan terangkat naik ke sorga. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan berjumpa, mereka akan melihat Yesus, dan mereka akan mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus untuk mereka pergi memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Matius 28 ayat 10. Firman Tuhan ini katakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan tadi kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Sebagai bentuk ketaatan para murid, mereka harus berangkat dan pergi ke bukit yang ditunjukkan Tuhan di Galilea. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa konteks pada saat itu situasi sangat-sangat mencekam, di mana murid Yesus dicari-cari oleh serdadu-serdadu. Kenapa saudara? Karena ada isu yang berkembang bahwa mayat Yesus itu sebenarnya tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika mereka berangkat ke Galilea, saudara, mereka berangkat dengan penuh kewaspadaan. Ada ketakutan, takut kalau diketahui oleh tentara-tentara Roma, mereka akan ditangkap, mereka akan disiksa. Sehingga ada satu ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh para murid pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menariknya di sini, dalam situasi kondisi yang penuh dengan tekanan itu, mereka tetap menjalankan perintah Tuhan, mereka tetap berangkat ke bukit yang ditunjukkan Tuhan Yesus di Galilea, mereka tetap pergi, berangkat ke tempat yang ditunjuk Tuhan Yesus kepada mereka sebagai bentuk ketaatan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 17a di sana dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ayat firman Tuhan ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar
Orang yang dapat menyembah Tuhan adalah mereka yang pertama, adalah mereka yang hidup dalam ketaatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak akan dapat menyembah Tuhan kalau saudara masih kepala batu. Kalau saudara masih keras hati, keras kepala, saudara tidak akan dapat menyembah Tuhan. Kalaupun kelihatannya saudara bisa menangis, bisa bertepuk tangan, bisa mengangkat tangan ketika memuji menyembah Tuhan, tapi itu hanya manipulasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa orang yang dapat menyembah Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Amin. Saya percaya saudara bahwa ketaatan itu adalah perbuatan yang disenangi, dikehendaki, diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua, murid-muridnya, anak-anaknya, umatnya. Tuhan senang kalau saudara dan saya hidup dalam ketaatan. Amin. Sebaliknya Tuhan sedih. Tuhan tidak suka kalau kita kepala batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar hidup dalam ketaatan. Apa kata firman Tuhan? Mari kita dalam bentuk ketaatan kita lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap hari, dimanapun, kapanpun, mari kita semua jadi pelaku-pelaku firman. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan di saat kita hidup dalam ketaatan itu, kita sedang melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan selalu saya bilang, kalau Tuhan sudah senang dengan kita, oh haleluya, apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, pasti Tuhan akan berikan buat kita. Karena apa saudara? Karena kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hiduplah dalam ketaatan. Apa kata firman? Mari kita mau kerjakan, kita lakukan. Dari keluarga kita dulu. Dari dalam dulu. Karena ada banyak orang munafik di luar sana. Kelihatannya luar biasa. Kelihatannya baik. Kelihatannya orangnya hebat. Tetapi saudara keropos di dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang jadi munafik. Bahkan ada juga hamba Tuhan yang saya lihat, waduh, munaknya luar biasa. Wah, kelihatannya memperhatikan, peduli, baik kepada orang lain, tetapi dalam rumah tangga hancur-hancuran, saudara. Hubungan suami istri nggak baik, hubungan orang tua dengan anak nggak baik, dia dengan keluarganya nggak baik. Saudara, bagaimana kita mau jadi berkat kalau kita seringkali melukai orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita beres dulu dari dalam. Jadi berkat gak usah keluar negeri saudara. Mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa kalau saudara belum bisa jadi berkat bagi keluarga saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam ketaatan mulai dari keluarga kita. Istri tunduk kepada suami. Suami kasihi istrimu. Orang tua jadi orang tua yang mengasihi anaknya. Sebagai anak, mari kita hormati orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan itu sebagai bentuk ketaatan kita. Mulai dari lingkungan kita yang paling kecil dulu, dari keluarga kita. Kalau kita sudah mampu melakukan kebenaran firman Tuhan itu, baru semakin luas. Semakin luas, semakin melebar, semakin besar dampaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi orang-orang yang taat. Apa kata firman? Apa kata perintah Tuhan? Mari kita mau kerjakan. Mari kita mau lakukan itu sebagai gaya hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam ketaatan. Dengan hidup dalam ketaatan, kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara dapat menyembah Tuhan dalam ketaatan saudara. Amin. Saudara tidak akan dapat menyembah Tuhan kalau saudara
tidak hidup dalam ketaatan. Yang kedua, saudara, orang yang dapat menyembah Tuhan adalah mereka yang ikut Yesus dengan setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat menyembah Tuhan adalah mereka yang ikut Yesus dengan penuh kesetiaan. Apapun yang terjadi, ada penganiayaankah, ada penderitaankah, ada kesulitan, ada tekanan yang terus menghimpit, tapi mereka tetap setia ikut Yesus. Orang-orang seperti itu, orang yang dapat menyembah Tuhan. Amin. Ada banyak orang pengkhianat, ada berapa banyak orang yang menjadi Yudas. Mereka mengkhianati Yesus di saat-saat genting, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengaku mengikut Yesus, mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sayang mereka tidak setia. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Makanya saudara dan saya, mari belajar setia. Saudara ikut Tuhan Yesus, memang ada banyak penganiayaan. Tapi justru penganiayaan, penderitaan itu, tekanan, hambatan itu adalah ujian kepada kita untuk menguji kesetiaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang setia. Amin. Setia kepada Tuhan, setia melayani, setia kepada pasangannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut Tuhan tapi kita tidak setia, kita tidak dapat menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun ada orang yang kelihatannya dia dapat menangis, wah kelihatannya dia girang ketika memuji Tuhan, saudara, tapi setiap pujian penyembahannya mereka naikkan, Tuhan gak terima. Karena apa? Mereka tidak setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar ikut Tuhan dengan setia. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau lihat pada kita, kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ikut Yesus, saudara setia, saudara dapat menyembah Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, orang yang dapat menyembah Tuhan adalah mereka yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Amin. Mereka yang percaya pada Yesus dengan kesungguhan hati. Saudara, memang dalam kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa yang ragu-ragu. Makanya mereka tidak dapat menyembah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kita harus percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Amin. Jangan ragu-ragu. Jangan setengah-setengah. Tuhan mau kita itu segenap hati, segenap jiwa. Amin. Artinya apa saudara? Tuhan mau kita percaya Tuhan Yesus itu secara utuh. Bukan separuh. Bukan secuil. Tetapi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau kita percaya Dia dengan kesungguhan hati. Jangan ragu. Karena orang yang ragu dari firman Tuhan ini, mereka tidak menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih takut, masih hidup dalam kekhawatiran, saudara tidak akan dapat menyembah Tuhan. Kenapa? Karena saudara masih ragu. Saudara, mari saudara belajar percaya Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati saudara. Jangan ragu. Saudara jangan khawatir. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita umatnya sendirian. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia akan sediakan semua apa yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan ragu. Percayalah kepada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Saudara, karena dengan kesungguhan hati kita percaya kepada Tuhan, kita dapat menyembah Allah. Saudara, dan semua penyembahan kita diterima
oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat hatimu. Saudara percaya sungguh-sungguh, semua penyembahan saudara kepada Tuhan, Tuhan terima. Dan sudah pasti Tuhan berkenan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, orang yang dapat menyembah Tuhan adalah mereka yang hidup dalam ketaatan. Dia hidup dalam ketaatan. Apa kata Tuhan, perintah Tuhan, dia kerjakan, dia lakukan dengan taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam ketaatan, oh haleluya. Perbuatannya itu sudah menyembah Tuhan. Perbuatannya itu, yaitu ketaatannya itu menyenangkan hati Tuhan. Di saat dia menyembah Tuhan, oh haleluya, surga bersuka cita. Haleluya. Yang kedua saudara, orang yang dapat menyembah Tuhan adalah mereka yang ikut Yesus dengan setia. Walaupun ada banyak tantangan, rintangan, penganiayaan, penderitaan, hambatan, tekanan yang begitu banyak datang silih berganti, tapi mereka tetap ikut Yesus. Mereka tetap setia. Mereka di saat menyembah Tuhan, Tuhan terima penyembahannya dan Tuhan memberkati mereka. Karena apa? Mereka ikut Yesus dengan setia. Haleluya. Dan yang terakhir, orang yang dapat menyembah Tuhan adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tanpa ada keraguan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikut Tuhan Yesus, jangan pernah ragu. Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan itu, mari kita semua menyembah Tuhan dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita, dengan iman percaya kita, dengan kesungguhan hati. Tuhan mendengar setiap pujian penyembahan kita. Tuhan terima semua apa yang kita berikan, baik itu pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan terima, dan Tuhan balas dengan berkat-berkat. Apa yang saudara doakan selama ini, apa yang saudara gumuli saat ini, Tuhan jawab doa-doa saudara. Tuhan buka jalan akan setiap persoalan pergumulan saudara. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Desa Kaima, Kecamatan Kaudita, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.